Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas di timur Khan Yunis, Gaza Selatan, yang masuk ke wilayah Hamas. Kali ini bukan tank Israel, yang bergerak justru kelompok bersenjata Palestina dari zona yang dikuasai Israel. Mereka datang membawa senjata, masuk ke area padat warga, lalu baku tembak langsung pecah. Suara tembakan terdengar, kendaraan mereka dihantam saat mundur, dan situasinya berubah jadi sangat tegang dalam hitungan menit. Jadi yang terlihat sekarang bukan lagi sekadar Israel menekan Hamas dari luar. Tekanan itu mulai masuk ke dalam Gaza sendiri. Dan ini yang membuatnya penting. Pada hari yang sama, serangan Israel juga menewaskan sedikitnya 5 warga Palestina di titik lain Gaza. Artinya, Hamas sedang menghadapi tekanan berlapis, dari luar dan dari dalam sekaligus. Tapi pertanyaannya sekarang jadi jauh lebih menarik. Kalau tekanan sudah mulai muncul dari dalam wilayah sendiri, apakah ini masih sekadar bentrokan biasa? Atau justru tanda bahwa kendali di Gaza mulai diperebutkan dari dalam? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 20 April 2026, suasana di timur Khan Yunis berubah sangat cepat. Yang bergerak ke wilayah itu bukan pasukan lapis baja Israel, melainkan kelompok bersenjata Palestina yang datang dari zona yang berada di bawah kendali Israel. Mereka masuk dengan kendaraan, membawa senjata, lalu mendekati area padat pengungsi di pinggiran timur kota. Beberapa saat kemudian, baku tembak pecah. Suara senapan terdengar di antara bangunan rusak dan tenda-tenda warga. Situasi yang tadinya terlihat seperti pergerakan biasa, langsung berubah menjadi bentrokan terbuka. Yang membuat kejadian ini menonjol bukan hanya karena tembak-menembaknya, tetapi karena garis perangnya tampak bergeser. Selama berbulan-bulan, tekanan terhadap Hamas lebih sering dilihat datang dari udara, artileri, atau serangan darat Israel. Pada hari itu, tekanan muncul dari arah yang berbeda. Reuters melaporkan kelompok yang masuk ke area itu dipimpin Hussam al-Astal. Ia mengatakan anak buahnya datang untuk membagikan makanan dan rokok sebelum ditembaki oleh Hamas. Reuters juga memverifikasi video yang memperlihatkan pria-pria berseragam hitam membawa senjata serbu menuju timur Khan Yunis sebelum suara tembakan terdengar. Versi Hamas memberi gambaran yang lain. Seorang pejabat keamanan Hamas mengatakan kelompok bersenjata itu masuk ke wilayah sipil, membahayakan keluarga-keluarga pengungsi, lalu memancing bentrokan di tengah kawasan yang sudah penuh warga yang terdesak perang. Dari sini terlihat bahwa benturan tersebut bukan sekadar adu klaim, melainkan perebutan ruang yang benar-benar terjadi di lapangan. Siapapun yang bisa masuk ke lingkungan seperti ini, lalu bertahan meski hanya sebentar, sedang mengirim pesan bahwa ia berani menantang penguasa lokal di wilayah itu. Pada saat yang sama, 20 April 2026 juga memperlihatkan bahwa tekanan terhadap Gaza tidak datang dari satu arah saja. Di titik lain, serangan Israel menewaskan sedikitnya 5 warga Palestina di Bureij, Gaza City, dan Khan Yunis bagian barat. Artinya, Hamas tidak hanya menghadapi ancaman dari garis depan yang selama ini mereka kenal. Mereka juga harus merespon gangguan yang mulai muncul dari dalam wilayah selatan sendiri. Pola seperti ini membuat beban mereka menjadi lebih berat, karena tenaga yang sebelumnya difokuskan untuk bertahan dari serangan Israel, kini ikut tersedot untuk menjaga lingkungan, jalur distribusi, serta wibawa mereka di hadapan warga. Ketegangan makin terasa ketika laporan di hari yang sama menyebut kendaraan kelompok itu dihantam saat mereka mundur. Detail ini penting karena menunjukkan bentrokan tersebut tidak berhenti pada kontak awal. Ada usaha masuk, ada respon cepat, lalu ada serangan balasan saat penarikan. Ritmenya pendek, keras, dan sangat visual. Bagi penonton yang mengikuti perang Gaza, adegan seperti ini menandakan adanya perubahan nyata pada cara tekanan dibangun di lapangan. Hari itu, disinilah peristiwa 20 April 2026 menjadi penting. Yang sedang berubah bukan sekadar intensitas pertempuran, tetapi bentuk tekanannya. Ketika kelompok bersenjata lokal mulai bergerak dari area lindung Israel menuju wilayah yang masih dipegang Hamas, maknanya jauh lebih besar daripada satu baku tembak singkat. Itu menunjukkan bahwa persaingan di Gaza mulai menyentuh lapisan yang lebih dalam, yaitu siapa yang menguasai jalan, siapa yang bisa masuk ke tengah warga, dan siapa yang perlahan mulai mengganggu kendali lama yang selama ini masih dipegang Hamas di selatan. Pada 7 Januari 2026, sebuah pernyataan muncul dari kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka Popular Forces. Mereka mengklaim telah menyerang posisi Hamas di Rafah,
wilayah selatan Gaza yang saat itu berada di bawah kendali Israel. Dalam operasi tersebut, mereka menyebut 2 anggota Hamas tewas dan 1 lainnya ditahan. Laporan ini kemudian diangkat oleh Reuters, yang juga mencatat bahwa kelompok seperti ini memang beroperasi dari area yang tidak bisa dijangkau oleh Hamas. Situasi itu memberi mereka ruang untuk tumbuh, merekrut, dan bergerak tanpa tekanan langsung dari struktur keamanan Hamas yang selama ini mendominasi Gaza. 5 hari kemudian, pada 12 Januari 2026, pola itu muncul kembali dalam bentuk yang lebih spesifik. Sebuah kelompok bersenjata lain yang berbasis di timur Khan Yunus mengklaim telah membunuh Mahmud al-Astal, seorang perwira kriminal Hamas. Serangan dilakukan dengan cara sederhana namun efektif. Kendaraan mereka mendekat, tembakan dilepaskan, lalu mereka pergi sebelum bisa ditahan. Aksi ini menunjukkan bahwa target yang dibidik bukan lagi hanya anggota lapangan, tetapi juga figur yang berperan dalam menjaga ketertiban internal Hamas. Ketika aparat keamanan lokal mulai menjadi sasaran, itu berarti tekanan tidak lagi berhenti pada level militer, tetapi sudah menyentuh struktur kontrol sehari-hari. Dalam perkembangan berikutnya, laporan pada 10 Desember 2025 memberi gambaran yang lebih luas tentang arah pergerakan ini. Reuters mencatat bahwa kelompok-kelompok anti-Hamas yang beroperasi dari zona kendali Israel ingin memiliki peran jangka panjang di masa depan Gaza. Sumber keamanan yang dikutip menyebut jumlah mereka meningkat menjadi sekitar 1.000 pejuang. Angka ini mungkin terlihat kecil dibanding kekuatan besar di lapangan, tetapi keberadaannya di lokasi yang strategis membuat dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar jumlah. Mereka tidak perlu menguasai seluruh wilayah, cukup mengganggu, cukup menekan, cukup menciptakan celah yang membuat kontrol Hamas tidak lagi solid. Perubahan ini tidak muncul tanpa arah. Pada 5 Juni 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa Israel telah mengaktifkan klan-klan Palestina yang menentang Hamas. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa dinamika di lapangan bukan hasil kebetulan. Ada upaya yang lebih terstruktur untuk membuka ruang bagi aktor lokal yang bisa menjadi penyeimbang kekuatan Hamas dari dalam. Ketika dukungan seperti ini diberikan, kelompok-kelompok kecil yang sebelumnya tidak signifikan bisa perlahan berubah menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Jika disusun dalam satu garis waktu, terlihat bahwa 7 Januari 2026 menjadi titik awal serangan terbuka. 12 Januari 2026 memperluas target ke struktur keamanan. Lalu laporan Desember 2025 menjelaskan arah pertumbuhan, dan pernyataan Juni 2025 memberi konteks strategis di balik semuanya. Dari rangkaian ini, bentrokan pada 20 April 2026 tidak lagi berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari pola yang semakin jelas, di mana tekanan terhadap Hamas tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari kelompok-kelompok lokal yang muncul dari wilayah yang terlindungi. Yang sedang terbentuk di sini bukan sekedar konflik tambahan, melainkan lapisan baru dalam dinamika perang. Setiap serangan kecil, setiap pergerakan cepat, setiap target yang dipilih, semuanya mengarah pada satu perubahan besar. Tekanan itu kini tidak lagi hanya soal menghancurkan dari luar, tetapi juga soal mengikis dari dalam. Pada 2 April 2026, arah pembicaraan mengenai masa depan Gaza mulai terlihat lebih jelas. Laporan menyebut Hamas menuntut jaminan penarikan penuh pasukan Israel sebelum bersedia masuk lebih jauh ke tahap pelucutan senjata. Tuntutan ini bukan sekadar posisi politik, tetapi cerminan bahwa kendali wilayah menjadi faktor utama yang sedang diperebutkan. Siapa yang bertahan di lapangan hari ini akan sangat menentukan siapa yang memiliki posisi tawar dalam pembentukan tatanan baru setelah perang. Beberapa hari kemudian, pada 20 April 2026, sumber yang terlibat dalam rencana pasca perang menyebut bahwa diskusi tidak hanya menyentuh pelucutan senjata. Yang dibicarakan sudah meluas ke tata kelola baru, distribusi bantuan, serta garis batas yang dikenal sebagai Yellow Line. Garis ini merujuk pada zona yang masih berada di bawah kendali Israel di dalam wilayah Gaza.
Ketika pembahasan sudah sampai pada detail seperti ini, maka setiap perubahan kecil di lapangan memiliki arti yang jauh lebih besar. Siapa yang menguasai jalan? Siapa yang mengatur distribusi bantuan? Dan siapa yang bisa menjaga keamanan lokal akan langsung terhubung dengan desain kekuasaan ke depan. Pada 22 Januari 2026, laporan lain menunjukkan bagaimana garis kendari tersebut terus bergerak. Israel disebut telah mendorong batas kontrol lebih dalam ke beberapa bagian Gaza, termasuk wilayah Khan Yunis. Blok-blok beton ditempatkan melewati garis awal, menciptakan fakta baru di lapangan yang tidak selalu sejalan dengan peta lama. Pergeseran ini membuat ruang gerak semakin sempit, terutama bagi warga yang sudah terdorong ke jalur pantai yang padat. Dalam kondisi seperti ini, setiap kelompok yang mampu masuk ke wilayah sipil dan bertahan, walau hanya sebentar, sedang membangun pijakan untuk klaim yang lebih besar di masa depan. Di titik ini, bentrokan yang terjadi sebelumnya tidak lagi bisa dilihat sebagai peristiwa kecil. Ketika kelompok bersenjata lokal mulai muncul dari zona yang berada di bawah perlindungan Israel, lalu bergerak masuk ke area yang selama ini dikendalikan Hamas, maknanya berubah menjadi perebutan pengaruh. Mereka tidak hanya membawa senjata, tetapi juga membawa potensi untuk mengambil alih fungsi yang selama ini dipegang oleh Hamas, seperti pengamanan lingkungan, pengaturan distribusi, dan hubungan dengan warga setempat. Situasi ini menciptakan tekanan yang berbeda. Hamas tidak hanya harus menjaga garis pertahanan terhadap serangan eksternal, tetapi juga harus mempertahankan kehadiran mereka di tengah masyarakat. Setiap gangguan kecil bisa berdampak pada persepsi warga, dan dalam konflik seperti ini, persepsi seringkali sama pentingnya dengan kekuatan militer. Ketika warga melihat ada kelompok lain yang berani masuk, bergerak dan menantang, maka citra kontrol yang selama ini dibangun bisa mulai retak secara perlahan. Dalam konteks yang lebih luas, dinamika ini membuka kemungkinan bahwa Gaza tidak lagi hanya menjadi medan antara dua kekuatan utama. Jika kelompok-kelompok lokal terus tumbuh dan mendapatkan ruang, maka struktur konflik bisa berubah menjadi lebih kompleks. Ada lapisan baru yang bermain di antara garis besar yang selama ini terlihat. Dan di tengah semua itu, yang sedang diperebutkan bukan hanya wilayah fisik, tetapi juga siapa yang berhak mengatur kehidupan di dalamnya setelah perang mereda. Yang terlihat di permukaan mungkin hanya bentrokan singkat, suara tembakan, dan pergerakan kelompok bersenjata di sudut kota yang hancur. Tapi di balik itu, arah perangnya sedang berubah pelan-pelan. Tekanan tidak lagi datang dari satu sisi, dan kendali tidak lagi berdiri di satu tangan. Yang sedang bergerak sekarang adalah perebutan ruang, pengaruh, dan posisi untuk masa depan yang belum sepenuhnya terbentuk. Setiap kejadian kecil yang terjadi di lapangan membawa dampak yang lebih besar dari yang terlihat. Bukan hanya soal siapa yang menyerang dan siapa yang bertahan, tapi siapa yang mulai mengisi celah, siapa yang berani masuk lebih dalam, dan siapa yang perlahan membentuk realitas baru di tengah konflik yang belum selesai. Dan dari sinilah arah Gaza ke depan akan mulai terbaca. Demikian rangkaian fakta yang bisa kami sajikan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.